Mari kita berdoa. Bukan saja nyanyian kami ya Tuhan, tetapi ini luapan dan doa kami sebagai orang-orang percaya dalam ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai dan penuhilah dengan firman-Mu, seperti rusa merindukan air ya Tuhan. Demikianlah hati dan jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Karena itu bekerjalah di dalam ibadah ini. Kami hanya alat-Mu dan Tuhan yang berbicara bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, yang menghidupkan rohani kami senantiasa kami berdoa. Amin. Shalom. Senang sekali kalau saya boleh diundang Muse Rudi untuk berkhotbah dan pelayanan di tempat ini. Hari ini kita akan membahas tema yaitu People Need the Lord. Mari kita membuka Matius yang keempat ayat 18 sampai 22. Kita bernostalgia bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kalau kita kesekian, tetapi kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya ayat yang genap mulai ayat 18, saudara, ayat yang ganjil kita berbalas-balasan. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Saya pakai TB2, kita berbeda sedikit. Kenapa? Memperkaya satu dengan yang lain. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Bersama-sama, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Amin. Saya akan fokus ayatnya ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, izinkan saya yang baru pertama kali khotbah di sini buat pantun terlebih dahulu ya, supaya kita akrab, dekat, dan jangan lupa cakep begitu ya. Bunga mawar mekar di pagar, harumnya semerbak di sepanjang jalan. Oh, semangat dan sukacita beribadah di GSRI Sunter. Mari terus menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Karena sambutannya hangat, saya satu lagi ya. Jalan berliku menuju pelabuhan. Terlihat nelayan membawa tangkapan. Dunia tidak memberi pengharapan. Semua orang memerlukan Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, apa perbedaan agama dan Injil, saudara? Jelas sekali perbedaannya, yaitu agama mencari Tuhan, saudara. Tetapi Injil itu Tuhan yang mencari manusia dan kita ini semuanya. Saudara, agama mengajarkan kita taat untuk dibenarkan. Kita beribadah, kita pelayanan supaya kita dibenarkan. Itu sangat terbatas. Tetapi Injil mengajarkan kita dibenarkan dahulu di atas kayu salib oleh karya Tuhan, baru dimampukan untuk hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Jadi agama itu yang terpenting apa yang kita perbuat. Tetapi Injil yang terpenting apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi kita.
dan kita diberi kekuatan untuk berbuat baik, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Kata kuncinya bukan perbuatan saja, tetapi anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan Tuhan bagi kita. Saya cerita saja dulu ya. Ada seorang anak kecil demen burung, saudara. Dan pada suatu saat dia kumpulin uang. Ini cerita zaman dulu ya. Cetun, notun, satun, situn, gotun. Pokoknya sampai cap gotun. Pas sampai 15 itu dia yakin bahwa dia bisa membeli burung di pasar. Karena dia senang. Tetapi sesudah dia nabung sekian lama, dia mulai pergi ke pasar, saudara. Di pasar itu ada burung di kandangnya, semua berkata cicit cuit dan ramai sekali. Waktu dia bilang, bang, saya mau beli burung, apakah uang saya cukup ini? Abang itu hitung-hitung, lama-lama dia berkata, ya nggak cukup nak, karena uang kamu cap gotun. Burung di sini rata-rata jigotun. Jadi pulang dulu nak, kumpulin uang lagi, atau bilang mama papa supaya nanti uang kamu cukup. Akhirnya dengan sedih, namanya anak kecil ya, dia pulang. Jadi nggak cukup ya bang. Dengan sedih dia pulang, mungkin dia ngadu kepada mamanya, dia ngadu kepada orang lain, atau dia mengadu kepada kakaknya. Akhirnya pokoknya dapat jigotun. Dia nggak sabaran. Walaupun dibilang besok aja datangnya, dia siang-siang atau sore-sore dia datang, saudara. Abangnya masih ada tukang burung, tetapi burungnya sudah tinggal sedikit. Dan dikatakan, bang, uang saya ini sudah cukup untuk membeli burung. Sekarang saya mau pilih. Si abangnya bilang, wah uang kamu sudah cukup. Tetapi jangan sekarang nak. Mama papa kamu itu baik di pasar mas saya tahu kamu anak siapa. Saya nggak mau ngebohongin. Jadi kamu besok aja, karena burungnya yang bagus-bagus sudah habis. Yang cicit cuit, yang warna-warni, yang tralili, tralala sudah habis. Anak itu berkata, enggak bang, dari uang saya belum cukup, sampai uang saya sudah cukup. Dari pagi sampai siang ini saya melihat burung pilihan saya masih nggak ada. Kaget si abang. Yang mana? Ini kan sudah restan katanya. Sudah sisa ini. Mana yang kamu cari? Dan akhirnya anak itu menunjuk burung itu. Saudara, waktu anak itu menunjuk burung, si abang kaget. Jangan nak, dilarang. Sampai orang mau beli burung dilarang. Karena lihat tuh, kakinya naik satu. Karena dia pincang. Coba lihat, dia diam saja, yang lain loncat sana loncat sini. Karena dia katarak, dia buta. Dia nggak kepilih. Jadi ini restan semua. Jangan kamu pilih ini. Nanti disangkain orang tua kamu saya jahat memberi yang jelek. Anak itu berkata, bang, walaupun siapa berkata apa, tetapi saya tetap pilih burung itu. Abangnya bohwat nih ya. Abangnya mau nggak mau yang ngasih begitu ya. Udah keras kepala nih anak. Akhirnya burung itu ditaruh di kandang kecil. Dia pulang. Dia berkata kepada burung itu, burung, saya sayang kamu. Saya pilih kamu walaupun orang tidak memilih kamu. Kamu buta, kamu pincang, kamu gak menarik sama sekali. Tetapi jangan takut burung, saya pilih kamu. Dan nanti saya kumpulin uang lagi, cetun, notun, satun tadi itu. Saya mau bawa kamu ke dokter hewan. Saya mau pelihara kamu. Supaya pada suatu kelak, kamu ini sehat. Tidak bincang, tidak katarak, dan tidak jelek lagi. Saudara, saya lagi berusaha menceritakan apa itu arti anugerah. Kalau cerita ini saya mengingat zaman dulu, saya juga orang berdosa. Saya pernah kebut-kebutan naik motor dan akhir saya kakinya pincang. Tidak ada yang mau deketin saya, bahkan saya mau bunuh diri. Karena apa? Udah bego, jelek, pincang, dan tidak sama sekali dipilih orang, saudara. Tetapi itulah anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, kita terima.
Bukankah semuanya kita orang berdosa, saudara? Setiap saya menceritakan ini, saya mengingat diri saya, siapa kok sekarang bisa percaya pada Tuhan? Terlebih istimewa lagi, saya boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Kita boleh terima. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib, orang buangan, orang berdosa, dan kita semuanya itu boleh duduk beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah anugerah. Itulah berita Injil, saudara. Injil bukan hanya sebuah kisah, tetapi Injil adalah sebuah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan orang, memindahkan dari maut ke dalam hidup, dan mengubah hidup kita, mentransformasi, menyucikan hidup kita. Dan Injil harus menjadi otoritas yang membentuk cara pandang kita. Mari kita bertumbuh di dalamnya, saudara. Hari ini walaupun ribuan tahun yang lalu Tuhan memanggil murid-murid yang pertama di dalam nats ini, kita juga mengingat bagaimana Tuhan memanggil kita waktu kita berdosa, saudara. Perikop ini menarik sekali waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu di Danau Galilea dicatat, saudara. Dikatakan dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Mereka adalah penjala ikan. Kalau kita melihat nats ini, Tuhan memanggil murid-murid yang pertama, bukan dua itu saja, tetapi setelah itu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, saudara. Kita tahu siapa mereka? Mereka adalah nelayan, saudara. Saya mau katakan orang kota, nelayan, tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, hitam, putih, semuanya memerlukan juru selamat. Amin. Yesus berkata kepada para nelayan pada saat itu, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya fokus hanya kalimat ini saja. Kalimat ini keluar daripada orang yang suci bernama Yesus Kristus, memanggil para murid-muridnya yang pertama. "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa maksud daripada kalimat-kalimat tersebut, saudara? Kata mari itu merupakan ajakan. Kata mari itu merupakan undangan ilahi, saudara. Bukan undangan dari manusia, bukan sembarang undangan. Inilah undangan di atas segala undangan. Bukan undangan ulta, bukan undangan syukuran lainnya, tetapi ini adalah undangan sorgawi, saudara. Kata ikutlah, apa yang harus kita ikuti, saudara? Apanya Tuhan Yesus harus kita ikuti? Rambutnya, jenggotnya, umurnya hanya 33,5 tahun itu, gaya berjalannya, atau apanya yang harus diikuti? Mari ikutlah aku, saudara. Kalimat mari ikutlah aku menarik sekali, karena dalam bahasa aslinya memberi pengertian, mari berjalanlah di belakangku. Pada saat itu budaya Timur Tengah, seorang murid kalau berjalan maupun pada waktu menunggang keledai harus berada di belakang gurunya. Oh, sungguh tidak sopan berjalan di depan atau di sebelah gurunya. Jadi ini etika pada saat itu, seorang murid yaitu harus di belakang, di samping saja sungguh tidak sopan. Saudara, berjalan di belakang juga mempermudah apa yang gurunya lakukan. Karena kalau di belakang dia bisa melihat apa yang gurunya lakukan, saudara. Bukan hanya perjanjian baru yang berbicara ikutlah aku, tapi pemikiran umat Israel di PL, saudara. Kita menggali Alkitab dulu ini ya.
Mengikuti seseorang atau berjalan di belakang dalam bahasa aslinya juga mengandung 5M, gampanglah ditangkapnya. Apa itu arti 5M? Mengiringi, mentaati, mencintai, menyerahkan diri, mengabdikan diri. Kata ikutlah itu bukan berarti kulitnya saja, tetapi seperti demikian, mengiringi, mentaati, mencintai, menyerahkan diri, bahkan mengabdikan diri. Kalau di dalam PL ada cerita Elisa kepada Elia, Ruth kepada Naomi, bukan mau enaknya saja, tetapi benar-benar mau menjadi pengikut yang setia dan mengabdikan diri kepada gurunya, saudara. Demikianlah pengertian itu yang sangat mendalam. Mari ikutlah aku. Pada zaman sekarang pengertian tersebut sudah mengalami degradasi, yaitu pengertiannya sudah turun artinya sedemikian rupa, jadi kehilangan arti yang sesungguhnya. Karena banyak orang ngaku Kristen, tetapi hanya Kristen di KTP saja, saudara. Banyak orang Kristen di gereja, masih banyak yang korupsi. Banyak orang yang sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Di sini semuanya haleluya, puji Tuhan, shalom. Tetapi di luar itu sialan. Dan banyak ini adalah pecah spiritualitasnya. Dia tidak mau nggak disebut Kristen karena nanti dia marah. Tetapi apakah dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, saudara? Kita tahu bahwa orang-orang demikian banyak sekali dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saudara. Yaitu orang Kristen KTP, orang Kristen penuh dengan kepalsuan, saudara. Cerita kepalsuan ini ada cerita pada suatu saat di kebun binatang, saudara. Karena ada virus binatang, jadinya nggak gampang untuk menggantikan binatang yang sudah meninggal. Kalau atau dari daerah lain, negara lain, kalau tentang monyet atau apa dikirim itu belum legalitasnya, repotnya dan sebagainya. Akhirnya dikatakan kita buka saja untuk menerima pegawai. Nanti pegawai itu menjadi monyet-monyetan, singa-singaan. Pokoknya semuanya dibuka pendaftaran. Karena masalah lagi pacaklik, jadi semua orang mendaftar mau jadi pegawai di kebun binatang. Saudara, bukan hanya puluhan, tetapi ratusan orang yang semuanya mau daftar menjadi pegawai. Tetapi yang diterima hanya 3 dan 4 orang saja. Sudah diseleksi demikian rupa, 3-4 orang itu duduk di bawah manajer satu. Manajer kebun binatang ini dikatakan kamu harus bersyukur karena semuanya nggak diterima, kamu diterima. Ya senang ya. Dari dulu mau kerja susah, hujan kehujanan, panas kepanasan, dapur nggak nyembul, ya anak-anak bisa nggak sekolah nangis, sekarang diterima. Tapi begini, orang pikir jadi administrasi kecil atau jadi marketing atau apa gitu ya. Manajer ini bilang, diceritain lagi ada virus, lagi ada monyet, lagi ada masalah dan sebagainya. Kamu diterima, khususnya satu itu. Dan kamu satu yang diajak ngomong, kamu menjadi monyet-monyetan. Nanti dikasih topeng monyet, dikasih baju monyet, dikasih celana monyet. Habis itu di training bagaimana monyet yang baik dan menarik. Kalau baik saja nggak menarik, nanti kebun binatangnya nggak ada tamu begitu ya. Akhirnya selama 2 minggu dia training. Hari pertama, hari kedua gatal karena nggak biasa pakai baju monyet, topeng monyet, celana monyet. Dan akhirnya dia sesudah 2 minggu, dia sudah loncat ke kiri, loncat ke kanan. Pokoknya dia sudah menjadi monyet yang baik dan menarik karena sudah di training, saudara ya. Itu Harpitnas, hari kejepit nasional. Anak-anak semuanya datang dan banyak yang datang ke kandang monyet. Baru satu kawan ini dia memperagakan menjadi monyet yang asli bagaimana, menarik sekali.
karena dia lompat ke kiri, lompat ke kanan. Ada yang ngasih coklat, ada yang ngasih kacang, langsung ditaruh di celana monyet ini. Pulang anak-anaknya senang. Anak-anak sih nggak nanya, papa kerja di mana, ayah kerja di mana. Yang penting kalau ada kacang, coklat, anak-anak senang. Istri juga senang, yang tadi pengangguran jadi bekerja. Istri yang penting dapur ngebul, lo bertanggung jawab. Ya kalau anak-anak senang, istri senang, kepala keluarga gimana lagi? Ya kerja dengan sungguh-sungguh ya. Hari kedua, hari ketiga dia lebih sungguh-sungguh lagi. Dia loncat ke kiri, loncat ke kanan, saking semangatnya dia loncat sedemikian rupa lewat kandang monyet, masuk kandang singa, saudara. Kebetulan singanya belum dikasih makan. Singanya dari 100 meter, 50 meter deketin. Orang ketakutan bisa dua. Satu ngibrit, atau yang kedua saking ketakutan dia sampai pipis, maaf kata nih ya, pipis di celana. Help me, tolong saya. Siapa yang mau menolong? Saudara menolong? Saya menolong? Ngeri sekali sama singa, saudara. Dan dia pikir-pikir, ini kalau sampai saya mati, yang pertama saya gerayangin ini adalah manajernya kurang ajar ini. Gue udah tolak, dia bilang nanti dapat handphone, nanti gue pokoknya diiming-imingin lah, dapat intensif gitu ya. Dan dia berkata kalau dapat bonus, dapat gaji, dia sangat senang sekali. Dan akhirnya waktu itu macan tinggal 10 meter, 5 meter. Akhirnya muka bertemu dengan muka. Keringetnya udah keringet sebiji jagung ini ya. Dan singa itu berkata, ini Pak Pendeta yang enggak aja. Hei goblok, jangan ribut-ribut, nanti kita nggak punya kerjaan loh, begitu ya. Tahu-tahu yang satu jadi monyet-monyetan dipisahin, yang satu jadi singaan. Ini namanya kebun binatang palsu. Kalau Tuhan lihat kebun binatang palsu nggak sedih, saudara. Tetapi yang harus diketawakan bukan binatang yang palsu, tetapi orang Kristen yang palsu, orang Kristen yang munafik, saudara. Muka nabi, pikirannya kotor. Saudara, orang yang seperti ini dipanggil oleh Tuhan. Mari ikutlah aku. Orang berdosa dipanggil untuk menjadi anak Tuhan yang sejati. Bagaimana kekristenan? Apakah ikut Tuhan hanya mau senangnya saja? Apakah ada filsafat dari nenek moyang melebihi daripada kebenaran firman Tuhan? Banyak budaya-budaya di dunia ini yang murid Tuhan sudah dari sekolah minggu, sudah jadi penatua sekalipun, dia filsafatnya bukan Injil, saudara. Contoh, pulang dari rumah duka atau dari kuburan, saudara. Saya diajarin sama orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu datang dan berkata, Pak Pendeta, kalau dari rumah duka mesti mampir dulu di Indomaret. Saya bilang, kenapa? Apa mau beli aqua, aus dan sebagainya, supaya setannya nggak kebawa ke rumah. Setannya di Indomaret. Saya bilang, minta ampun, udah Kristen dibaptis udah dari dulu. Kesian yang punya Indomaret ya, karena penuh setan semua sama rumah duka seperti itu. Jangan-jangan nenek moyang kita filsafat melebihi ajaran firman Tuhan. Itu yang tidak membuat kita bertumbuh. Injil itu bukan hanya diberitakan, Injil itu harus dihidupkan, saudara. Apakah kita masih terpengaruh dengan hal-hal ini? Ini namanya mencampur adukan yang bukan firman dan firman menjadi pola pikir kita. Saudara, karena itu pengajaran katekisasi sangat penting sekali. Jangan sampai filsafat melebihi ajaran firman Tuhan, saudara. Dari kalimat, mari ikutlah aku, ikut Yesus, keluar istilah murid atau disciple. Juga sejalan dengan disiplin, saudara. Jadi murid Tuhan bukannya seenak-enaknya saja saya nanti mati masuk surga karena saya Kristen, sudah ikut gereja dan sebagainya, sudah memberi pul-pulan dan sebagainya. Itu menjadi murid Tuhan yang kulitnya saja. Tetapi tugas utama murid Tuhan itu
adalah seperti dikatakan Yesaya 50 ayat 4. Mari kita buka, jangan saya terus dipelototin. Yesaya 50 ayat 4. Kita belajar, habis dengar panggilan Tuhan, apa tugas utama seorang murid. Ini bukan dari PB saja, tetapi dari PL. Yesaya sudah memberitahukan di dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Tuhan. Dikatakan Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, tolong garis bawahi lidah seorang murid, atau mempertajam ke pendengarannya. Jadi saya mau katakan murid itu harus mempunyai kepekaan, sensitivitas panca indera rohani. Yaitu yang pertama yang saya mau singgung, pendengaran. Kalau murid Kristus hanya dengar YouTube, kerusuhan dan sebagainya boleh supaya kita update pada zaman sekarang. Tetapi kalau tidak mendengar firman Tuhan, tidak duduk diam di kaki salib Tuhan, mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan, kita menjadi Kristen tapi yang ngatur dunia ini, yang ngatur ajaran nenek moyang, yang ngatur adalah pengajaran daripada dunia ini, saudara. Kalau orang sudah mempertajam pendengarannya dan Injil itu sudah menguasai hidupnya, kelihatan daripada perkataannya, lidahnya seorang murid dan enggak. Kalau saya konseling sudah ratusan, bahkan mungkin ratusan banyak orang yang konseling, saudara, saya lihat dari perkataannya, tanya, kurang lebih ini stadium berapa masalahnya. Pak Pendeta, istri saya salah, istri saya selingkuh dan sebagainya. Biasanya sih saya nggak mau percaya dulu, karena laki-laki ngomong sama perempuan ngomong bisa berbeda dalam rumah tangga, saudara. Jadi lidah salah satu indikasi bagaimana spiritualitas kita. Kalau di rumah masing maki-maki, anjing babi, pukulin istri, pukulin anak dan sebagainya, itu indikasinya apakah firman, apakah Injil sudah mempengaruhi kehidupan kita. Kalau mau dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya, kita harus punya PR tiap-tiap hari, disiplin tiap-tiap hari, yaitu mempertajam pendengarannya. Dan itu kelihatan lidah seorang murid. Lidah kita keluar dari apa yang kita dengar, saudara. Dan Injil itu sungguh-sungguh dirindukan untuk menguasai kehidupan kita. Kita buka Kolose 1 ayat yang ke-6. Kolose 1 ayat yang ke-6. Dari 5 yang terakhir ya. Dikatakan Kolose 1 ayat yang ke-5 bagian akhir dan 6, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Coba kita bisa melihat Injil bukan sebuah kisah 2000 tahun yang lalu kita mengerti ada di dalam pikiran kita. Tetapi Injil itu harus bertumbuh, harus berkembang, harus berbuah secara kualitas maupun kuantitas. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah yang sebenarnya. Banyak orang Kristen mau menggembar-gemborkan perbuatannya. Pikir kita diselamat ini karena perbuatannya. Gue sudah memberi perpuluhan, gue sudah ke gereja, gue sudah melakukan hal ini, hal itu, guru sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi yang paling penting Injil itu seberapa persen sudah mempengaruhi hidup kita. Maaf sekali, ada seorang pendeta membawa seminar keluarga bagus sekali. Maaf, seorang hamba Tuhan membawakan firman Tuhan begitu indah, seminar penginjilan begitu indah. Tetapi saya kaget sekali, 2 tahun yang lalu dia baru cerai sama istrinya, saudara.
Firman Tuhan bukan hanya di kepala saja, tetapi firman Tuhan ini harus menjadi DNA dalam kehidupan kita. Sudah berapa persen Injil mempengaruhi emosi kita? Sudah berapa persen Injil mempengaruhi semua dosa-dosa kita yang sudah disucikan oleh Tuhan? Saudara, mempertajam itu penting. Cerita lagi lah ya. Pada suatu saat ada bos, ini cerita zaman dulu punya ya. Ini pendeta mau emeritus, jadi ceritanya bukan yang zaman sekarang nih ya. Ada bos kayu mau terima pegawai. Waktu pegawai dilihat, wah ini item legam yang dipilih Mike Tyson. Jangan yang kayak gini nih ya, payah ini. Item legam kayak Mike Tyson, dia itu diterima menjadi pegawai dari seleksi banyak orang. Sesudah diterima dikatakan, kalau kamu nanti bekerja dengan baik saya kasih bonus. Kamu bekerja dengan baik saya kasih akan tambahan dan sebagainya. Pasti pegawai kalau digituin semangat sekali. Dia mulai bekerja, dia dikasih kapak dan dia menebang kayu. Di hutan ada kayunya, ini bos besar pada saat itu ya. Kalau sekarang kan chainsaw, ada gergaji, ada alat-alat yang canggih, dia masih kapak. Dan orang itu mulai membelah kapak. Waktu membelah kapak diminta 7, dia laporan, bos, saya sekarang sudah 8 pohon besar-besar. Bagus, kamu dapat insentif, bagus, dari 7 ke 8 nanti saya tambahin. Tapi kalau lebih daripada itu, saya tambahin lagi. Ini manajer pimpinan yang benar dan baik, yaitu nggak marah-marah melulu, tetapi memberikan motivasi supaya hasilnya baik. Dan akhirnya dia kerja lagi sedemikian rupa. Pokoknya dalam seminggu atau dalam 2 minggu itu dia bekerja memuaskan bosnya. Tiap sore laporan, siap bos, tadi 7, 8, 9, pokoknya naik terus saudara. Tetapi habis sebulan kemudian nggak muncul-muncul lagi ini pegawai. Si Mike Tyson yang hitam legam itu tidak muncul-muncul lagi. Kenapa? Karena hasilnya mulai 6, mulai 5, mulai 4. Jadi bosnya sekarang yang mencari, biasanya dia cari bos laporan sore. Tetapi dia dicari-cari, itu tukang ngumpet-ngumpet, dipanggil sama bos, begini kayak ayam ngantuk saudara. Lesu. Ya, lesu, payahlah begitu ya. Dan akhirnya dikatakan, kenapa kamu tidak laporan? Berapa hari ini? Maaf bos, dia takut juga nggak dapat bonus. Hari ini 4 bos, kemarin 5, kemarin lagi 6. Waduh. Tapi hebat sih bos. Bos ini berkata, kapan kamu mengasah kapak? Bos yang pinter nggak marah-marah saudara. Kalau kita orang tua marah-marah terus, menjadi bos marah-marah terus, itu tukang beca juga marah-marah terus. Orang yang kerusuhan juga lagi marah-marah saudara. Tapi bos yang pintar bertanya, masalah dasarnya apa? Kapan kamu mengasah kapak? Tuh orang Mike Tyson ngomong, mengasah kapak bos? Saya mah nggak mau buang-buang waktu. Saya mau hidup bagi bos. Saya nggak ada buang-buang waktu, makan aja 10-15 menit. Saya kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kata bosnya, disitulah masalah kamu. Masalah saya di situ. Bukankah saya sudah memberi diri buat bos supaya saya juga dapat bonus dari 8, 9, 10 kayu yang besar-besar, pohon yang besar-besar itu. Sekarang beginilah, jangan banyak bicara lagi, jangan menjawab. Kamu asah itu kapak dulu. Dan habis itu kamu kerja, baru nanti besok sore kamu lapor ke saya. Dia ngasah kapak sampai sejam, dia pikir buang waktu ini saudara. Habis itu dia kerja lagi, dia kapak lagi, hasilnya 8 lagi. Dengan tenaga Mike Tyson-nya jadi 9 lagi saudara. Karena selama 2 minggu hampir sebulan itu tidak diasah-asah, nggak tajam. Dan akhirnya dia lapor ke bos, dapat lagi insentif, dapat lagi bonus, dan dia senang. Ini sebuah ilustrasi saja saudara. Tetapi saya mau bertanya, kita sebagai orang Kristen, kapan kita mengasah kapak? Kapak rohani. Kapan kita mempertajam
Selain ibadah rutin seperti ini, oh pendetanya lucu, pendetanya buat ngantuk, pendetanya ini, pengkhotbahnya ini. Kita dipanggil bukan menjadi penonton. Kalau perahu, kita adanya di perahu yang nyaman, perahu yang buat orang jalan-jalan, saudara, pesiar. Tetapi di gereja ini dipersiapkan menjadi prajurit Kristus. Karena di luar kita lihat, dunia ini tidak membawa pengharapan. Dunia ini isinya seperti ini saja, saudara. Itu orang-orang DPR yang banyak uangnya katanya. Sekarang dijarah habis gitu sampai miliaran. Apa artinya, saudara? Dulu dia ketawa. Ini sepertinya sekarang mau memperlihatkan dunia tidak memberi pengharapan. Tetapi di dalam Yesus orang sangat memerlukan Tuhan. People need the Lord. Amin. Itu harus menjadi iman kita. Apalagi dikatakan Markus 16 ayat 15, ke seluruh bumi beritakan Injil. Saudara, ini kalimat-kalimat yang mantap di Alkitab maupun di gereja kita, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang terus mempertajam kerohanian kita, mempertajam telinga kita. Karena biasanya kita pikir, oh habis begini-begini. Enggak, hidup ini sekarang per jam nih, kadang-kadang ada masalah dan sebagainya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Karena hanya dengar pendeta ini, habisnya mengidolakan. Pendetanya kaya raya di Amerika, hebat, dia pengikut fanatik. Ini masing duniawi sekali, saudara. Guru kita yang tertinggi bukan pendeta. Guru kita yang tertinggi Yesus Kristus, Tuhan. Yang dari sana dia datang ke dunia untuk mau melayani, mengabdikan diri, menebus dosa manusia. Dia mencuci kaki murid-murid. Terlalu dosa kalau orang terlalu mengagung-agungkan manusia, saudara. Apalagi Nabi Elia baru lawan 450 Nabi Baal. Sesudah itu dia ketakutan ditanya sama Isabel, saudara. Si Sebel itu dia tanya, dia ketakutan sampai dikatakan, matiin saya Tuhan. Dia minta doanya bukan jiwa-jiwa lagi, dia minta mati, saudara. Boleh kita senang kepada manusia, tetapi ada batasnya. Guru agung sebagai gereja, kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Baca, selidikin, koreksi diri. Apa pikiran kita yang belum di dalam Tuhan. Jemaat, kalau kita melihat dunia di Indonesia apalagi menakutkan seperti ini. Dunia tidak memberikan pengharapan. Kita menjadi pengikut yang bagaimana, saudara? Ya, sekarang udah lebih mendarat menjadi pengikut yang bagaimana. Apakah ada tantangan kita lemah, lesu, lunglai, loyo, lobet? Banyak orang masih muda semangat ikut retreat. Sesudah 5L, jangan sampai menjadi orang Kristen 5L, lesu, lemah, lunglai, loyo, lobet. Habis. Kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan saya kasih kanker? Kok Tuhan ada kerusuhan? Di mana Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang lobet. Tetapi Tuhan mau supaya sifat-sifat nelayan. Kenapa Tuhan mencari nelayan? Apa sih sifat-sifat yang baik kita tiru sebagai murid Kristus tentang nelayan itu? Sabar. Ya, kalau orang mancing yang sering hobi mancing ya, sifatnya itu sabar. Kedua, ada daya juang, daya tahan yang baik, saudara. Ini bukan hanya sekedar Tuhan memanggil nelayan. Nelayan sifat-sifat yang baiknya juga banyak. Sabar, daya juang, daya tahan. Tidak mudah menyerah atas hidup ini. Perlu adanya mata yang tajam untuk melihat saat yang tepat. Ini sifat-sifat nelayan orang mancing ikan atau menjadi penjala ikan, saudara. Tuhan tidak mau merubah sifat yang baik itu. Tuhan mau kuduskan sifat-sifat kita yang baik daripada nenek moyang kita, dari kita kecil. Tuhan kuduskan supaya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Maksud panggilan tersebut mau menjadikan jika seorang murid yang sejati, dan kalimat yang terakhir yang kita bahas, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oh saudara, pengertian dari Alkitab bagi semua orang yang sudah ditebusnya harus bertanggung jawab
untuk menjadi penjala manusia. Mungkin kita nggak pergi ke Papua, kita bukan misionaris, apalagi umurnya sudah usia lanjut. Tetapi bukan berarti kita tidak ikut gerakan amanat agung. Kita bisa berdoa, kita bisa keluarin berkat yang Tuhan berikan untuk mendukung anak-anak muda memberitakan Injil. Atau lebih mendarat lagi, kita berdoa hari ini supaya dalam tahun ini bangku-bangku yang kosong kita boleh isi. Ada teman pasar kita, teman dari kecil. Nggak usah bawa dulu, doa dulu menurut saya. Kalau kita paksa orang, apalagi kayak orang yang maksa begitu, malah jadi berantem, ribut soal agama aja. Yang penting berdoa, punya kerinduan. Ada jiwa misi, ada jiwa Injil, saudara. Supaya profesi kita bukan hanya pendeta yang dipakai oleh Tuhan, tetapi setiap orang percaya, nelayan, orang hitam, orang putih, kaya, miskin, perempuan, laki-laki. People need the Lord. Mau juga dipakai oleh Tuhan. Karena kita bukan hanya diselamatkan sendiri, kita bawa jiwa datang kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah cerita lagi ya. Saya pernah pergi ke Papua pelayanan. Salah satu temannya adalah Ibu Ria Pasaribu. Di sini kalau sampai ada KKR, mungkin jadi masalah tambah besar ya. KKR di Tanah Lapang. Tapi di Papua, khususnya ke Wamena, berapa puluh tahun yang lalu saya pernah KKR di sana. Saya diatur oleh gereja-gereja hidupnya, tetapi ada satu ibu yang saya mau ceritain, ibunya ini bukan saya ya. Saya duet sama Ibu Ria Pasaribu, gantian KKR gitu ya. Tetapi satu ibu berkata, Pak Pendeta, sebelum keluar dari kota ini Wamena, itu Wamena kalau dari Jayapura terbang lagi 40 menit. Ya, kayak ada pintu gerbang itu gunung-gunungnya, masuk ke sana. Beberapa orang masih pakai koteka. Jadi pedalaman cukup dalam sekali di Wamena ini. Waktu saya turun, Pak Pendeta, pokoknya sebelum keluar dari kota ini harus makan ke rumah saya. Kalau tolak, hati-hati. Saya bilang, tukang cukur dicukur ini hari ini. Tukang khotbah dikhotbahin begitu ya. Semangat sekali nih ibu. Saya jadi mau tanya, Bu, saya bukan nggak mau ke rumah ibu, tetapi saya diatur oleh gereja-gereja. Hari ini di GBI, hari ini di Kema Injil, hari ini di gereja Protestan, hari ini pindah lagi ke gereja GSIA. Saya diatur sedemikian rupa. Jadi jangan minta sama saya, minta pokoknya dia urus sedemikian rupa karena dia putri daerah di situ. Dan akhirnya pokoknya saya jadi datang ke rumah dia, makan di rumah dia. Kalau makan jangan bayangin enak, sedap, pendeta gila makan dan sebagainya. Bukan saudara, karena garam sama makanan lebih banyak garamnya daripada makanannya. Saudara tahu artinya, rasanya sama orang kota jauh sekali ya. Tetapi saya melihat ibu ini sungguh-sungguh luar biasa saudara. Dia langsung pas di rumah dia sudah siapin makanan. Teman saya ikut makan namanya si Awi itu ya. Mukanya jelek kenapa? Asinan dia bilang begitu ya. Tapi dia nggak berani ngomong begitu ya. Dan akhirnya lagi asin-asin, muka jelek sedikit, asin-asin begitu ya. Saya tanya ibu ini kerja apa? Dia jawab apa? Tahu nggak ibu bapak? Dia jawab, Bapak Pendeta di Jakarta mimbarnya besar. Saya mimbarnya di pasar, mimbarnya kecil. Saya pikir-pikir so tahu juga ini ibu ya. Tahu mimbar besar, mimbar kecil, lo belum pernah ke Jakarta dan sebagainya. Maksud ibu ini punya mimbar di pasar tuh apa? Saya tanya. Kan menarik sekali, saudara. Terus dia cerita seperti ini. Bapak Pendeta, saya tukang nasi uduk. Dulu mah masing ceceng, noceng, saceng, siceng, goceng begitu ya. Murah lah pokoknya. Saya lupa harganya itu. Habis dia jualan di pasar, udah puluhan tahun, saudara. Dan dikatakan saya nggak melayani di gereja kayak Bapak Pendeta di Jakarta, mimbarnya besar. Saya kecil. Nasi uduk. Tapi dia cerita begini saudara. Saya kumpulin uang. Saya kalau ada sisa-sisa orang gak beli gitu, saya kasih anak-anak gelandangan di pasar itu. Saya bilang maksudnya apa? Itu anak-anak kesian. Di sini kan narkoba ya. Di sana Aibon. Bisa dia kumpulin uang beli Aibon. Tadi anak kecil beli burung, anak kecil beli Aibon. Dia mabuk begini. Fly, ada yang orang kota zaman saya dulu ada Panadol, Paramex, maboknya begitu saudara. Kalau ini Aibon, mabok begitu dia. Cap tikus dan sebagainya. Itu nggak punya emak, nggak punya bapak, anak gelandangan di pasar-pasar. Maksudnya apa? Saya rangkul dia,
Iya kayak dia Mother Teresa-nya ibu di Wamena itu ya. Saya rangkul, saya kasih makan, anak itu pelan-pelan nurut dan sebagainya. Dia katakan jangan sampai kita susah di dunia ini, nanti juga tidak mendapat kerajaan Allah. Anak itu merasa sentuhan kasih. Ibu ini nggak maksa, tetapi dia berani rangkul anak yang ingusan, anak yang kotor. Dia kasih makan. Lama-lama ibu ini jadi Mother Teresa-nya yang ada di pasar itu. Satu persatu dia layanin. Ada Injil yang masuk. Habis itu anaknya besar, dia kerjasama sama gereja-gereja ternyata. Supaya kalau ada yang jadi lurah, mau jadi pendeta, mau apa, dia urus selain nasi uduk itu. Yang tadi mukanya saya keasinan, saya tanpa disadarin cerita setengah jam lebih, 1 jam lebih ya. Saya meneteskan air mata, saudara. Gila juga, udah berapa banyak, udah puluhan anak-anak gelandangan yang dia didik, dia biayain. Menjadi ada Pak Lurah, menjadi Pak RT, ada menjadi hamba Tuhan dengan segala kesederhanaannya. Saya jadi di sana pikir bahwa 10 khotbah untuk menjadi berkat. Tetapi di pasar yang tradisional, saya sangat diberkati, nggak pernah lupa dengan ibu ini. Apalagi dia katakan, Bapak pendeta mimbarnya besar di Jakarta, saya mimbarnya kecil. Saudara, saya tahu sekali orang makin tinggi menjadi ketua sinode banyak yang berantem. Mimbarnya besar bukan memuliakan nama Tuhan, menjadi kedagingan yang ada, saudara. Tetapi ibu ini walaupun tidak punya jabatan di gereja, tetapi fungsinya sebagai murid Kristus, dia melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dia menjalankan Markus 16 ayat 15 yang intinya ke seluruh bumi beritakan Injil, khususnya di Yerusalem, di lingkungannya sendiri. Dia menjadi berkat, saudara. Dan saya terima kasih. Pulang saya bukan hanya melayani orang Papua, saya dilayanin oleh orang yang sangat sederhana. Saudara, di dalam situasi kita kota yang tidak mudah ini, saya titipkan firman Tuhan ini. Injil itu bukan sebuah kisah yang kita tahu sampai bosan dari sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi Injil itu perlu dihidupkan. Nilai-nilainya mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan. Cara kita berduka, cara kita sembahyang, cara kita hidup, etika-etika, apakah itu berdasarkan firman Tuhan? Atau kita pecah spiritualitas kita, ini ke kanan, ini ke kiri. Ubur-ubur ikan lele, yuk kita terus memberitakan Injil. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bagaimana situasi kita? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gimana kondisi kita cukup berat, dalam kondisi rumah tangga, kondisi bangsa ini, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Adakah yang spesial mau didoakan untuk kita mengalami Tuhan di dalam kelesuhan, beban berat dalam hidup ini? Atau kita mau berdoa terlebih dahulu, Tuhan, saya nggak bisa membawa jiwa sampai sekarang, sampai saya nenek-nenek pun saya nggak pernah bawa jiwa. Tuhan bukan menyuruh kita langsung, tetapi berdoa mempunyai kerinduan. Nanti Tuhan sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk kita injili melalui perkataan dan perbuatan kita di lingkungan kita. Orang sederhana di Papua ibu itu sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai utusan Injil Yesus Kristus di tempatnya masing-masing. Bagaimana dengan kita? Adakah kelesuhan rohani? Ada kerinduan kita membawa jiwa datang kepada Tuhan? Semua orang memerlukan Tuhan. Mari datang, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Kita dengarkan satu pujian People Need the Lord ini. Yang lain gak perlu nyanyi dulu pertama. Perlu berdoa, perlu ngoreksi diri. Apakah kita lagi lesu? Apa yang belum di dalam Tuhan? Bagaimana keluarga kita? Bagaimana situasi kerohanian dan hati kita? Kita perlu Tuhan. Orang juga perlu Tuhan. Mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, Yesus Tuhan.
tujuan. Apakah ada yang masih ragu kita menjadi murid Kristus? Sampai mati pun kemana kita tidak tahu. Tawa mereka tersimpan duka. Orang bisa bergelimangan dengan harta. Sekarang, hari ini kejadian-kejadian dalam minggu ini. Dunia tidak memberi pengharapan. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah menjadi saksi Tuhan. Melalui doa kita, melalui uang kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Karena di sana banyak sekali orang yang di pasar, teman kita bisa ketawa bersama-sama, tetapi belum ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, mereka akan binasa kekal. Mereka memerlukan Tuhan. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Musik saja saya mau menanyakan kepada ibu bapak sekalian. Siapa di sini yang mau didoakan karena sedang mengalami pergumulan hidup yang berat di rumah tangga, hubungan suami istri, anak cucu dan sebagainya. Kalau ada yang mempunyai pergumulan berat, saya mau mendoakan dengan sukacita. Taruhlah tangan kita di atas dada kita. Tuhan, tolonglah saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi puji Tuhan? Yang manusia kerjakan tidak terlalu berarti. Tetapi hari ini kita mau mengundang Tuhan. Tuhan yang mau bekerjakan dalam hidup kita. Siapa yang mempunyai beban berat, punya pergumulan, taruh tangan kita di dada. Puji Tuhan. Saya nggak tahu, tetapi yakinlah juru selamat kita, juru selamat kau dan saya tahu, saudara. Ada yang takut mati, takut masa depan anak cucu, takut bangsa ini, takut sakit penyakit kita, dan sebagainya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, masing di tangan kita masih di dada. Siapa yang mau berdoa untuk membawa jiwa sebelum 2025 ini selesai? Tuhan, berikanlah saya jiwa untuk menjadi rekan, menjadi teman, friendship evangelism melalui persahabatan. Saya mau membawa jiwa tapi saya nggak ngerti. Saya terbatas. Saya nenek-nenek, saya cim-cim. Kirimlah jiwa datang kepada saya. Hati kita yang dilihat Tuhan, bukan hebatnya penginjilan kita. Siapa yang mau rindu membawa jiwa? Bangku-bangku yang kosong perlu diisi. Dia boleh taruh tangannya di dadanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi, saudara? Puji Tuhan, saya mau mendoakan. Silakan bangkit berdiri. Mari tangan kita ditaruh ini di sama-sama. Kita nyanyi bersama-sama bahasa Indonesia ini saja. Biarlah ini menjadi komitmen, menjadi doa, menjadi movement untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Silakan bangkit berdiri semuanya, saudara. Semuanya bangkit berdiri. Bukan yang dibuat manusia yang perlu, tetapi apa yang mau diperbuat Tuhan bagi kita semuanya. Tandanya, ya Tuhan, saya punya pergumulan, saya mau jadi saksi Tuhan. Taruhlah tangan kita di dada. Tuhan melihat. Sebentar lagi kita berpisah, apalagi saya. Tetapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang memakai saudara, Tuhan mau mengangkat pergumulan saudara menjadi kelegaan di dalam Tuhan. Refnya saja. Mereka perlukan. Mereka perlu
Yesus yang besar sebagai jawaban mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati mereka perlukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua memerlukan Engkau ya Tuhan. Lihatlah tangan yang di dada, hati yang terangkat kepadamu. Di rumah tangga, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah 1001 pergumulan yang hamba terbatas. Angkatlah penderitaan daripada jemaatmu. Minimal berilah kekuatan untuk menghadapi hidup yang tidak mudah. Bukan hanya bangsa ini lagi sakit, tetapi kalau kerohanian sakit, tolonglah kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi murid Kristus yang sejati. Kami mau mempertajamkan telinga kami tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Dapat hikmat akal budi, supaya di keluarga kami mau jadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, kelegaan boleh memulihkan jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan demi pergumulan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mau menjadi saksi Tuhan, tapi bagaimana tidak tahu. Sudah dengar sering khotbah tantangan, kami sangat terbatas. Tetapi lihatlah hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup percuma di dunia ini. Cuma makan, minum, bekerja, istirahat. Makan, minum, bekerja, istirahat. Sepertinya kosong, tidak ada makna hidup ini. Kami mau menjadi alat Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami bukan pengkhotbah. Kami tidak pintar bawa jiwa. Tetapi kami punya hati menangisi jiwa-jiwa di rumah tangga kami, di keluarga besar kami, teman-teman kami yang belum percaya. Berilah hati kami untuk mengasihi. Jamalah hati kami bisa menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau ada kami kelebihan berkat, kami boleh mempercayakan gereja untuk mengutus para misionaris, mengutus pemberita perintah Injil yang lebih handal, yang sekolah Alkitab, yang lebih mudah daripada kami. Biarlah melalui hari ini kami boleh dibangunkan, diperbaharui, ditolong oleh anugerah Tuhan, supaya hidup kami bukan untuk kami lagi. Terima kasih kalau Engkau sanggup mengangkat beban hidup kami. Berilah kelegaan bagi kami semua. Lihatlah hati kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali, tetapi kami yakin Tuhan pasti datang. Lihat dunia yang sudah tua, dunia ini yang dinamika, yang ngamuk mengancam setiap orang di dunia ini. Kami tahu kami sangat terbatas. Berilah kekuatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama sekali lagi untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini tiap hari sebagai doa penutup dalam persekutuan atau ibadah ini. Tiap hari ku temukan, biar menjadi komitmen, mereka menjadi kerinduan kita, yang terhilang, menjadi motivasi buat kamu. Hidup yang tak menentu, Kasihan Tuhan, mereka hidup tak menentu, kasihan di dalam Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan dalam tawa mereka, Yesus Tuhan, tersimpan duka. Kasihanilah Tuhan. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Bukan kami saja yang memerlukan Engkau ya Tuhan, pakai kami, karena mereka memerlukan Tuhan. Perlukan
sebagai jawaban. Katakan mereka perlukan. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Silakan duduk Bapak Ibu. Ya saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan menjadi suatu semangat bagi kita Bapak Ibu, untuk kita boleh terus